Assalamualaikum sahabat rumah pintar. Ketemu lagi di pembelajaran matematika bersama Bu Evi. Apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kita tetap semangat ya. Pembelajaran kali ini masih seputar persamaan linier atau persamaan garis. Nah, ini khusus untuk adik-adik yang ada di kelas 8 SMP. Video ini kelanjutan dari video sebelumnya yang berjudul menggambar garis lurus atau persamaan linier. Nanti bisa dicek di video yang ada di channel Rumah Pintar ini. Nah, sekarang kalau adik-adik melihat gambar seperti ini, kira-kira sudah bisa menentukan koordinat titik A dengan pasti? Karena mungkin di sini tidak ada ini ya, kotak-kotaknya ya. Tidak ada ukurannya. Oke. Dengan menyimak video ini sampai akhir, mudah-mudahan adik-adik bisa menyelesaikan soal-soal yang seperti ini. Menentukan persamaan garis. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menentukan persamaan dari garis tergantung apa yang diketahui. Nah, ada yang diketahui gradien, ada yang diketahui titik, ada yang diketahui titik potong. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, persamaan garis jika diketahui gradien M dan juga memotong sumbu Y. Masih ingat syarat memotong sumbu Y? Iya, X sama dengan 0. Sehingga otomatis di sini memotong sumbu Y-nya di titik 0,N. Sini. Nah, maka persamaan garisnya itu adalah Y sama dengan MX plus N. Jadi nanti si M-nya ini kita gantikan dengan gradien, si N-nya ini nanti kita gantikan dengan nilai yang diketahui, yaitu nilai Y-nya ini. Yang kedua, bagaimana jika diketahui M dan dia melalui titik yang sembarang? Misal, titik X1, Y1. Maka adik-adik bisa menentukan persamaan garisnya menggunakan ini. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. M ini nanti bisa kita substitusikan, kemudian Y1 juga dari titik sembarang, dan X1 juga dari titik sembarang. X dan Y-nya tetap, karena nanti bentuk persamaan linier, ingat kalau dua variabel maka harus ada X dan Y-nya. Yang ketiga, apabila melalui persamaan garis, apabila dia melalui dua buah titik. Pertama, titiknya X1 dan Y1, kemudian X2 dan Y2. Artinya titiknya sembarang lagi, bebas, titiknya dimanapun bebas. Maka adik-adik nanti bisa menentukan persamaannya menggunakan ini, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Y1, Y2, X1, X2 ini kita peroleh nanti dari titik yang diketahui. X dan Y-nya biarkan tetap dalam bentuk variabel. Yang berikutnya, bagaimana jika diketahui titik itu adalah titik potong? Titik potong sumbu koordinat X dan Y. Kita lihat di sini. Persamaan garis yang memotong sumbu X
di titik A, 0 karena otomatis Y-nya 0 dan memotong di sumbu Y di 0, B otomatis X-nya 0, maka persamaan garisnya adalah BX plus AY sama dengan AB. Nah, kalau adik-adik perhatikan di sini, apa yang bisa adik-adik simpulkan? BX plus AY. Oh, ternyata si A ini kan milik X, ya. Dia ditukar, dikalikan dengan Y, kemudian di sini B ini kan milik Y1 ya. Perpotongan di sumbu Y. Nah, kita tukar juga, kita kalikan dengan X. Jadi kita tukar, yang sumbu X itu dikalikan dengan Y, yang di sumbu Y itu kita kalikan dengan X. Kemudian kalikan koefisiennya, A kali B atau B kali A, boleh yang ini ya. Mungkin kita lihat contoh yang pertama. Tentukan persamaan garis berikut. A, jika garis melalui titik 2,-3 sembarang ya, dan bergradien M sama dengan min setengah. Yang kedua, B, garis H melalui titik 2,-3 dan min 4,5. Nah, dari pembahasan sebelumnya sudah ada gambaran yang A kita masuk rumus atau formula yang mana, kemudian yang B kita juga bisa menggunakan persamaan yang mana. Oke. Penyelesaian yang A, garis G melalui titik 2,-3 dan bergradien min setengah. Maka diketahui titik 2,-3 ini sebagai X1, ini sebagai Y1, kemudian gradien adalah ya M. Persamaan garisnya Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Y1-nya kita ganti min 3, M-nya kita ganti min setengah, X1-nya kita ganti 2. Ya, setelah ini adik-adik bisa melakukan operasi aljabar selanjutnya ya. Ini G plus 3 sama dengan min setengah X dikurangi min setengah kali 2. Ini berlaku sifat distributif, perkalian terhadap pengurangan. Min setengah dikali X min setengah, kemudian dikurangi min setengah kali 2 gitu ya. Y plus 3 sama dengan min setengah X, ini dikalikan jadi plus 1. Y sama dengan min setengah X plus 1 min 3, Y sama dengan min setengah min 2. Atau bisa disajikan juga dalam bentuk seperti ini, 2Y plus X sama dengan min 2. Atau bisa juga X plus 2Y sama dengan min 2. Bisa dipahami? Kita coba contoh yang B. Diketahui X1-nya 2, Y1-nya min 3, X2-nya min 4, Y2-nya 5. Nah, ini adik-adik boleh terbalik, tidak masalah ya. Saya mau ini yang titik pertama, ini titik kedua, boleh. Tapi kalau ini titik yang pertama, maka ini X1, ini Y1 juga. Jadi pasangannya X1 dengan Y1, Y2 dengan Y2. Seumpama tertukar X1 dengan titik pertama dengan titik kedua itu tidak masalah ya. Yang penting pasangannya tidak boleh tertukar. Maka persamaan garis Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 sama dengan X per X2 min X1. Kita substitusikan semua nilai X1, Y1, X2, Y2 ini ke persamaan garis yang sudah kita tulis ini. Y1-nya substitusikan min 3 atau ganti, Y2-nya 5, Y1-nya min 3, begitu pula X-nya, X1-nya diganti 2, X2-nya tadi diganti min 4, kemudian X1-nya diganti 2.
Selanjutnya kita operasikan, ini jadi Y plus 3 ya, ini 5 jadi plus 3, 8, ini X min 2, min 4 dikurangi 2, min 6. Ini kita kali silang, kita lakukan perkalian silang ya. Y plus 3 dikali min 6, X min 2 dikali 8, kemudian ini sifat distributif lagi, kita kalikan perkalian terhadap penjumlahan. Y dikali min 6, min 6Y, 3 dikali min 6, min 18. Ini juga 8 dikali X, 8X, 8 dikali min 2, min 16. Min 6Y sama dengan 8X plus 2. Atau bisa ditulis juga dengan 6Y plus 8X sama dengan min 2. Atau 8X plus 6Y sama dengan min 2. Oke, kira-kira bisa dimengerti ya. Dan bagaimana kalau bentuknya gambar? Sama saja, perhatikan gambar berikut. Tentukan persamaan garis. Nah, adik-adik, ketika melihat gambar seperti ini, adik-adik harus mengamati dulu. Titik apa saja yang diketahui di situ? Minimal tadi yang diketahui harus 2 ya. Kalau titik 2. Oke. Kita lihat titiknya di sini adalah titik yang pertama ini, titik yang kedua ini. Titik yang pertama ini berada di sumbu X, dengan kata lain titik potong sumbu X. Makanya dia di sini diberikan koordinat titiknya 2,0 karena dia memang titik potong sumbu X. Titik potong sumbu X, ingat apa yang 0? Y-nya. Kemudian kita lihat titik yang kedua. Oh, yang ini. Yang ini titiknya berada di sumbu Y. Kalau titik berada di sumbu Y, dengan kata lain titik ini disebut titik potong sumbu Y. Diingat lagi kemarin sebelumnya titik potong sumbu Y, apanya yang 0? Iya, betul, X-nya 0. Makanya di sini dia diberikan koordinat titiknya 0,-3. Adik-adik harus bisa meneliti seperti itu. Sehingga ketika kita sudah tepat menentukan titik apa yang ada di gambar, kita akan tepat pula menentukan formula apa yang akan kita gunakan. Penyelesaiannya diketahui. A sama dengan 2, B sama dengan min 3. Kenapa dibuat seperti itu? Karena tadi kita sudah tahu, itu adalah titik potong. Maka persamaan garis yang kita gunakan itu adalah persamaan garis yang melalui titik potong sumbu X di A,0, A,0-nya tadi 2,0, dan titik potong sumbu Y di 0,B atau 0,-3. Makanya di sini kita sudah tahu A-nya 2, B-nya min 3 karena kita sudah tahu pasti menggunakan formula yang mana, yaitu BX plus AY sama dengan A kali B. Dengan demikian, persamaan garisnya kita substitusikan. B-nya min 3 dikalikan X min 3X plus A-nya 2 dikalikan Y2Y sama dengan A kali B min 3 kali 2, atau boleh dibalik 2 kali min 3 karena perkalian bersifat asosiatif komutatif ya. Min 3X plus 2Y itu bisa kita hitung sama dengan min 6. Nah, ini udah selesai, atau bentuknya bisa kita ubah dengan mengalihkan negatif karena biasanya X itu selalu bernilai positif. Ketika kita mengalihkan dengan negatif, maka kalikan semua sukunya. Ini dikalikan negatif, ini dikalikan negatif, ini dikalikan negatif. Sehingga 3X min 2Y sama dengan 6. Atau mau dirubah dalam bentuk yang lain, 2Y sama dengan 3X min 6. Satu contoh lagi. Nah, sama ya cara analisisnya. Ini titik yang diketahui. Nah, ini nggak ada koordinat. Mana nih? Adik-adik harus jeli juga. Ini yang dilihat yang ada angkanya ya. Yang jelas pada garis ini yang ada angkanya itu hanya ini 2 dan min 2.
yang lain tidak dilalui oleh garis itu. Maka yang kita ambil titik ini. Nah, sekarang selanjutnya adik-adik teliti lagi, titik ini berada di mana? Ternyata dia berada di sumbu X. Lagi-lagi ini titik potong sumbu X dengan koordinat 2,0. Yang ini min 2. Min 2 ini nilai apa? Nilai Y. Dan dia berada di sumbu Y. Dengan kata lain ini titik potong sumbu Y. Sehingga koordinatnya 0,-2. Udah tahu ya pakai formula apa untuk kasus yang contoh nomor 3? Iya. Pakai BX plus AY sama dengan AB. Dengan A sama dengan 2, B sama dengan min 2. Jadi begitu cara analisis soalnya. Sehingga persamaan garisnya kita substitusikan saja. Min 2X plus 2Y, A-nya 2, B-nya min 2. Hati-hati tertukar. Hati-hati. Sama dengan min 2 kali 2. Min 2X plus 2Y sama dengan min 4. Nah, ini bisa kita sederhanakan adik-adik ya. Kok bisa, Bu? Ya, ini 2, ini 2, ini 4. Jadi kita bisa sederhanakan dengan sama-sama membagi 2. Min 2 dibagi 2, min 1. 2 dibagi 2, 1. Min 4 bagi 2, min 2. Atau kita galikan dengan negatif, X min Y sama dengan 2. Atau boleh juga Y sama dengan X min 2. Oke, sampai sini sudah paham ya, mudah-mudahan ya. Nah, tadi di awal kita punya permasalahan. Nah, dari penjelasan-penjelasan di atas, silakan adik-adik mencoba mengerjakan permasalahan yang diberikan di awal sebagai latihan, bisa berdiskusi bersama temannya, atau bisa nanti dibahas bersama gurunya, atau bisa dibahas juga bersama Bu Evi. Tanyakan pertanyaan kalian di kolom komentar, nanti akan kita bahas, insya Allah. Selamat belajar. Sampai ketemu di video selanjutnya, di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Tetap belajar, semangat belajar bersama Bu Evi. Assalamualaikum.